Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal dengan menambah kualitas ketaatan seraya memperbanyaknya dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan, serta melimpahkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita nasihati diri ini. Wahai diri, sejak hari engkau dilahirkan oleh ibumu, engkau telah memulai perjalanan dari negeri yang penuh tipu daya menuju negeri akhirat. Dunia ini hanyalah tempat singgah yang dilalui oleh anak Adam untuk kemudian sampai ke negeri akhirat. Jangan berharap kenyamanan abadi di dunia ini, sebab tempat istirahat sejati hanyalah ketika engkau telah menetap di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sejak manusia diciptakan, mereka tidak henti-hentinya menjadi para musafir, dan mereka tidak akan menurunkan barang-barang perjalanan mereka kecuali di dua tempat, di surga, negeri kenikmatan, atau di neraka, negeri siksaan. Orang yang berakal tahu bahwa perjalanan itu pada hakikatnya penuh dengan kesulitan dan bahaya, bahkan merupakan sebagian dari penderitaan dan kepayahan. Tidak mungkin seorang musafir mencari kenikmatan dan ketenangan layaknya orang yang menetap. Setiap langkah kaki, setiap desah nafas, setiap detik waktu seorang musafir akan diperhitungkan, meskipun beristirahat, tidur, atau berhenti sejenak. Sesungguhnya ia tetap dalam keadaan bersiap untuk melanjutkan perjalanan melewati padang dan gurun yang luas. Arena perlombaan telah terbuka, sementara siapa yang akan menjadi pemenang masih tersembunyi. Manusia dalam perlombaan ini terbagi menjadi beberapa golongan. Ada yang menunggang kuda dengan cepat, ada yang berjalan kaki dengan susah payah, dan ada pula yang menaiki keledai yang pincang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa taktubu ma qaddamu wa atharohum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, serta bekas-bekas amal yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu yang telah kami catat dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfuz. Surat Yasin ayat 12. Jejak amal setelah kematian adalah bekas-bekas yang kita tinggalkan di kehidupan dunia, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Jika bekas itu berupa amal soleh, maka pahala akan terus mengalir. Jika berupa keburukan, maka dosa terus ditetapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, wa man sanna sunnatan sayyi'atun fa alaihi wisruha wa wisruh man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang mengalir, barang siapa yang memulai satu sunnah teladan yang baik, maka baginya pahala dari amal itu dan pahala orang yang mengamalkannya hingga hari kiamat. Barang siapa yang memulai satu sunnah atau teladan yang buruk, maka atasnya dosa dari amal itu dan dosa orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Hadis ini menjelaskan tingginya kedudukan dakwah kepada Allah serta keutamaan menunjuk manusia ke jalan kebenaran melalui berbagai cara dan sarana yang membawa mereka kepada hidayah. Sebaliknya, orang yang mengajak kepada keburukan dialah pemimpin dalam kesesatan, berada pada derajat yang paling rendah di sisi Allah, dosanya paling berat dan kejahatannya paling besar. Jamaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasyarahu wa waladan salihan tarakah wa mushafan warathah au masjidan bana au bayyidan libnis sabili mana au bahra ajrah au sadaqa ajraha min malihi fi sihhati wa yahatihi talhaquhu min ba'di mautihi. Sesungguhnya di antara amal mukmin yang tetap mengalir pahalanya setelah kematian adalah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang ia bangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya di masa sehat dan hidupnya. Semua akan terus mengalir pahalanya setelah kematiannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amalan-amalan ini, wahai saudara seiman, adalah warisan kebaikan yang akan menerangi kubur kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun, akan terus memberikan cahaya dan pahala bagi kita meski setelah kita tiada. Marilah kita bersemangat menanam amal-amal yang manfaatnya terus hidup setelah kita. Karena itulah bekal sejati yang akan menuntun kita menuju akhirat dengan penuh keberkahan. Jamaah Jumat yang semoga dimulakan Allah Ta'ala, hari-hari menggiling umur kita seperti gandum di lesung. Kemudian amal-amal kita dihamburkan seperti debu tertiup angin. Dan tidak tersisa kecuali apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala serta Dia cintai dari perkataan dan perbuatan kita. Sesungguhnya kita gembira dengan hari-hari yang kita lalui. Namun setiap hari berlalu mendekatkan kita pada ajal. Beramallah untuk diri kita sebelum kematian datang. Karena untung dan rugi sejatinya terletak pada amal. Saudaraku yang tercinta, bergeraklah cepat dengan hari-hari kita untuk amal soleh. Isilah lembar-lembar waktu kita dengan kewajiban dan sunnah sebelum kematian atau kelemahan menjemput. Sebelum kita mendapati hari-hari kita yang kosong dan hampa, hingga seseorang berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aku menyiapkan bekal untuk akhiratku. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah pertama ini. Masih banyak hal tentang bekal hari akhir. Jangan lupa doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita di Palestina dan kebaikan untuk pemimpin kita. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan merahmati setiap kita dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'diman lisani wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا ولكل من له حق علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والتقى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بكم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.